Dan sepertinya skandal terbesar di Republik ini akan segera terungkap, terutama KPK telah berjanji bahwa akan menangkap Harun Masiku. Apalagi hal tersebut semakin didukung oleh adanya sayembara dari Bapak Marwarar Sirait yang menjanjikan bonus hingga 8M jika ada siapapun yang berhasil menemukan buronan negara tersebut. Tentunya ini sangat mematik semangat masyarakat untuk berlomba-lomba mencari keberadaan tokoh tersebut. Iya, memang untuk kasus Harun Masiku ini memang eee, sifatnya sangat-sangat licin ya, karena memang beberapa tahun ini beliau buron, namun hingga saat ini belum ada keberadaannya dan memang disinyalir ada beberapa foto yang menunjukkan Harun Masiku terbaru, kemudian tentunya sudah dikantongi oleh intel kita, dan kemudian kita akan melihat bagaimana dukungan dari Pak Prabowo yang memang Pak Prabowo dalam statement awalnya sebagai Presiden terpilih Republik Indonesia akan segera memberantas kasus korupsi yang memang telah lama menjalar di muka bumi Republik Indonesia. Dan saya sangat menaruh respek yang tinggi bagi Bapak Presiden, bagi KPK yang tengah saat ini berjuang untuk menangkap para koruptor yang merugikan Laude Indonesia. Muhammad Syarif ya, bahwa ini ada kewajiban untuk setiap hari memastikan buron ini tertangkap. Karena kepentingannya tidak hanya soal KPK, karena ada demokrasi yang terganggu dalam kasus ini. Sebab orang ini hendak mengganggu proses penyelenggaraan pemilu dan penentuan representasi kita di DPR. Tapi ini bukan tanggung jawab KPK itu, karena diubah undang-undangnya sehingga pemerintah itu kelihatan memang pemerintah yang sekarang itu menurut saya tidak pernah serius memberantas korupsi ini, termasuk dalam kasus Harun Masiku ini sebenarnya. Jadi jangan kita harus melihatnya juga mungkin secara agak holistik di luar si Harun, karena Harun itu hanya aktor kecil atau aktor dan figuran. generasi baru. Generasi lama diwakili oleh Hasto dan kawan-kawan tampak terlalu nyaman dengan cara lama. Menciptakan narasi konflik, menyerang lawan politik, dan bersembunyi di balik nama besar Megawati. Mereka tampaknya lupa bahwa nama besar saja tidak cukup untuk memenangkan hati rakyat. Sementara itu, generasi baru seperti Gibran dan Kaisang menunjukkan pendekatan yang lebih segar dan relevan. Gibran, misalnya, memahami bahwa politik hari ini bukan lagi tentang perang urat syaraf di media, melainkan tentang aksi nyata di lapangan. Ia hadir di tengah rakyat, bekerja untuk menyelesaikan masalah nyata tanpa perlu mengumbar retorika berlebihan. Namun, tantangannya adalah apakah generasi baru ini akan diberi ruang? Atau justru akan dihancurkan oleh para elit tua yang takut kehilangan kekuasaan mereka? Di tengah semua ini, posisi Megawati menjadi sorotan. Sebagai tokoh sentral, ia memegang kendali penuh atas arah partai. Tapi, apakah ia cukup bijak untuk melihat bahwa loyalitas buta terhadap kubu tertentu bisa menjadi bumerang? Kepercayaan Megawati terhadap Hasto memang tidak diragukan lagi. Tapi sejarah menunjukkan bahwa terlalu lama mempertahankan satu orang di posisi strategis seringkali berujung pada stagnasi. Hasto, dengan segala kontroversinya, mungkin sudah tidak lagi relevan untuk menghadapi tantangan politik masa kini. Jika Megawati ingin PDIP tetap kuat, ia harus berani mengambil langkah tegas. Mendukung regenerasi yang sehat dan mengurangi ketergantungan pada tokoh-tokoh yang membawa partai ini ke arah destruktif. Ini bukan sekadar tentang mempertahankan kekuasaan, melainkan tentang menyelamatkan warisan politik yang sudah ia bangun selama puluhan tahun. Di luar PDIP, ada dinamika lain yang tak kalah menarik. Kedekatan Jokowi, Gibran, dan Prabowo yang semakin solid. Ini adalah ancaman nyata bagi kubu Hasto, yang selama ini membangun narasi bahwa Jokowi adalah lawan politik. Alih-alih menyerang, PDIP seharusnya melihat kedekatan ini sebagai peluang. Jika mereka cerdas, PDIP bisa memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat posisinya di pemerintahan dan mendapatkan kembali simpati rakyat. Tapi tentu, ini hanya mungkin jika kubu negative thinking tidak lagi memegang kendali. Jika kubu Hasto terus dominan, skenarionya sudah jelas. PDIP akan semakin terisolasi, kehilangan dukungan di basis-basis tradisionalnya, dan menjadi partai yang hanya hidup di masa lalu. Sebaliknya, jika kubu Puan, Bambang Pacul, dan generasi baru seperti Gibran diberi ruang, PDIP masih punya peluang untuk bangkit. Tapi ini membutuhkan keberanian untuk berubah, meninggalkan pola pikir lama, dan menerima kenyataan bahwa dunia politik hari ini tidak lagi sama dengan 10 atau 20 tahun yang lalu.
PDIP bukan satu-satunya yang perlu belajar. Partai-partai lain juga harus memahami bahwa kekuatan politik bukan soal siapa yang paling vokal menyerang lawan, tapi siapa yang paling konsisten membangun. Drama politik yang tak ada habisnya hanya akan membuat rakyat semakin apatis. Gibran dan Jokowi adalah contoh bahwa politik bisa dilakukan dengan pendekatan yang lebih inklusif dan solutif. Jika PDIP atau partai lain tidak belajar dari ini, maka rakyat akan mencari alternatif baru. PDIP punya dua pilihan, mereformasi diri atau perlahan mati sebagai partai yang tak lagi relevan. Waktunya tidak banyak dan rakyat tidak akan menunggu. Jika mereka terus membiarkan kubu negative thinking mendominasi, maka nasib PDIP sudah jelas, menjadi sejarah yang dilupakan. Tapi jika mereka berani berubah, membuka ruang untuk generasi baru, dan fokus pada kerja nyata, PDIP masih punya kesempatan untuk kembali menjadi kekuatan politik yang dihormati. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah PDIP punya keberanian untuk mengambil langkah itu? Atau mereka akan membiarkan ego dan konflik internal menghancurkan segalanya? Jika PDIP serius ingin menyelamatkan dirinya dari jurang kehancuran, ada beberapa langkah nyata yang harus segera diambil. Langkah-langkah ini bukan hanya soal menjaga citra, tetapi membangun kembali fondasi partai yang mulai rapuh. 1. Reformasi kepemimpinan. Megawati harus menyadari bahwa loyalitas tidak selalu sejalan dengan efektivitas. Hasto, dengan segala kontroversinya, telah menjadi simbol stagnasi. Kepemimpinannya tidak lagi mencerminkan semangat pembaruan, tetapi lebih kepada mempertahankan status quo. Waktunya memberikan ruang bagi kader-kader muda yang lebih segar, inovatif, dan relevan. Gibran misalnya, bukan sekadar simbol regenerasi, tetapi juga figur yang mampu menjembatani generasi lama dan baru. Ia memiliki daya tarik untuk menjangkau kelompok pemilih muda yang semakin dominan di peta politik Indonesia. Namun, regenerasi ini hanya mungkin jika Megawati berani mengambil risiko. Membiarkan figur-figur lama mendominasi hanya akan memperburuk situasi. 2. Mengakhiri politik serangan personal. Politik serangan personal mungkin efektif dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang, ini hanya menciptakan polarisasi yang merugikan. Kubu negative thinking, dengan narasi destruktifnya terhadap Jokowi dan Gibran, tidak hanya merusak citra partai, tetapi juga memperlebar jurang di antara mereka yang seharusnya menjadi sekutu strategis. PDIP perlu belajar dari partai-partai lain yang lebih fokus pada kebijakan dan solusi nyata daripada narasi konflik. Serangan terhadap Jokowi, Prabowo, atau Gibran hanya akan menciptakan persepsi bahwa PDIP adalah partai yang tidak mampu beradaptasi dengan dinamika politik modern. 3. Fokus pada isu yang relevan bagi rakyat. Rakyat tidak peduli dengan drama internal partai. Mereka peduli